Saja kalau alfa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa khairati wa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muklati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazal. Allahumma 'adzim rabbati fihi waj'alhu nuran li basari wa shifaa'an li sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jamil bihi wajhi wa qawi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa sunni ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-akhyar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang masih nggak mau nyalain kamera, enaknya didoain apa ya? Didoain yang baik-baik, nggak mau nonton kamera ya. Didoain yang nggak baik lagi puasa. Jadi bingung Mister J ya. Kan padahal The Jack semalam menang kan? Persija menang 2-0. Ayo dong, syukuran pendukung The Jack dengan menyalakan kameranya. Yang nggak nyalain kamera kayaknya pendukung Persib nih. Yang nggak nyalain kamera kayaknya pendukung Persib atau PSS Sleman. Oke, kita Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kegiatan tadarus virtual ini. Per ayatnya Allah lipat gandakan, per hurufnya Allah lipat gandakan dengan kebaikan yang luar biasa, serta Allah berikan kemudahan kita dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan Allah mudahkan dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari serta dijadikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua, kita doakan kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Allah doakan juga guru-guru kita dan keluarga besar MTS Negeri 31 Jakarta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Orang tua kita dan guru-guru kita semoga Allah berkahkan hidupnya, umurnya, dan mudahkan segala aktivitasnya. Allah berikan keberkahan dalam segala rezekinya. Dan untuk kedua orang tua kita, bagi yang sudah tiada, Allah ampuni dosanya dan Allah terima amal ibadahnya. Dan Allah jadikan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Bi barakatil khatimul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita doakan teman kita yang sedang sakit. Ada beberapa teman kita sedang sakit. Ada Fikria Jauna yang informasinya lagi panas. Kemudian ada nenek dari Julian dari kelas 72 yang hari ini informasinya yang sudah didapat lagi OTW ke Jombang karena takziah kakek neneknya meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya dan Allah terima segala amal ibadahnya. Dan untuk teman kita yang sakit, Allah sehatkan kembali. Ada tadi Fikria Jona, kemudian ada juga yang Nova Rubiansah, Bimo yang bisa didapat informasinya.
Dan juga teman-teman kita yang lainnya yang nggak informasi ke Mr. G yang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan dan bisa mengikuti kegiatan PJJ seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Ini yang nggak mau nyalain kamera, beneran nggak mau nyalain kamera sampai selesai. Sampai setahun nggak nyalain kamera. Zahira mana Zahira? 76 saja mau 76. Zahira mana Zahira? Cynthia mana Cynthia? Ini 76 cuman ada Fasya Ramadhani. Terus mana lagi? Udah nggak ada Nazril Taufik. 76 Naura Zamir. Udah 76 cuma segitu doang Ibnu. 76 mana 76? 75 cuma Abdullah Sami. Mana 76 ini? Kemarin dipanggil ada Kasyafira. Oke. Ya. Zahira mana Zahira? Terus Al-Ghifari, Adelia. Ini pada tidur semua kali ya. Oke, Satria Teguh tuh baru nunjukin kamera. Tadi pagi kemana Satrio? Oke, semuanya baca Yasin semua. Di rumah masing-masing kita baca, kita doakan. Mudah-mudahan Yasin ini untuk kebaikan kita semua ya. Oke, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faya ilal adqani fahum mukmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فاعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نؤمله ننكس في الخلق فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعنا من مجيب الندامة إنك سميع دعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin amin amin. Ya. Oke. Terima kasih untuk para siswa yang ikut baca, yang nggak nyalain kamera, kebangetan banget ya Allah. Bulan puasa bikin sabar. Ya Allah bulan puasa. Ya Allah bulan puasa. Ya Allah bulan puasa. Puasa pagi-pagi ya Allah. Sabar nggak usah marah ya Allah. Jangan sampai ngeluarin fatwa di saat virtual nggak nyalain kamera, haram. Jangan sampai ada keluar nanti Pak Ropi sampai keluar fatwa seperti itu ya. Tolong yang belum nyalain kamera, tolong ayo nyalain kameranya. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya Allah yang gak nyalain kamera kayak kelunteng gitu ya. Ya silakan Pak Rofi, saya kembalikan ke Pak Rofi selaku panitia kegiatan pesantren Ramadan, madrasah Ramadan. Oke, silakan Pak Rofi. Oke, terima kasih untuk Serji. Tadi telah dibacakan surat Yasin, surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Yasin dan surat Al-Fatihah. Oke, hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari Jumat tanggal 22 April 2021, Insya Allah ceramah hari ini atau motivasi hari ini akan diisi oleh Ibu Haja Triswi Widyastuti MPDI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini udah hadir belum nih? Oke, sudah hadir, udah ada. Kayak hadir ya pada Bu Ustazah Haja Triswi Widyastuti MPD, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Zainul Ma'arif MA, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kepala TU beserta staf, serta yang saya hormati pula para guru dan anak-anak yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan. Alhamdulillah kita juga masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Karena tanpa adanya nikmat iman dan Islam, hidup kita sia-sia di dunia. Anak-anak kalian yang dibanggakan, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang keberapa ya? Bulan keberapa? Hari keberapa puasa? Ada yang tahu nggak hari keberapa? Ke-28. 20. Hari ini yang keberapa kita puasa? Hari Ya, kita puasa. selesai. 12 Hari ke ini kita 12. Oh, 11 apa 12 nih? 11. Malam takbiran buat Haji Triswi. Mr. J, saya ingatnya hari ke-7 aja ya, nggak naik-naik ya saya. Supaya biar lama doang gitu maksudnya. Pikir tanggal 20-an biar THR turun. Barusan masuk ini absen, jadi kedengaran nggak suaranya? Enggak ya? Dengeran. Bagus. Oke ya. Oke. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang langkah-langkah membuat anak rajin sholat. Namun sebelum Ibu lanjutkan mengenai langkah-langkahnya, yang pertama kita harus mengenal dulu tentang pengertian sholat dulu. Apa sih itu sholat? Sholat adalah, kalau menurut segi bahasa itu sholat adalah ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah bermakna serangkaian ibadah yang dilakukan serangkaian kegiatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke? Yang kedua tentang pengertian iman. Jadi kalau sholat, ya kalau tidak punya iman, maka sholat kita akan sia-sia. Slide yang kedua, slide yang kedua tentang iman. Apa itu iman? Iman adalah, dari segi bahasa adalah percaya. Ya, yang slide yang kedua. Iman adalah percaya. Dari segi istilah adalah, apa itu iman? Udah belajar belum tentang iman kemarin? Udah ya? Ya. Iman adalah tasdiqu bi qalbi wa qulun bi lisani wa amalun bil arkan. Jadi sholat adalah yakin dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah Islam. Islam dari segi bahasa artinya tunduk, taat, patuh, dan selamat. Jadi kalau kita memeluk agama Islam, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, insya Allah, dan bukan insya Allah lagi, pasti kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu artinya baik. Dari segi istilah adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan adalah yakinlah dalam hati. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi ketiga rangkaian ini berkaitan sekali ya. Kita punya iman, kita kemudian beragama Islam, kemudian manifestasi atau pembuktiannya adalah dengan kita melakukan sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, slide yang ketiga, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 190, slide yang ketiga, di dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam serta tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal atau orang yang berakal, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Berakal atau ulil albab. Apa sih yang dinamakan ulil albab? Mau nggak kita nih, anak-anakku sekalian semuanya, menjadi orang-orang ulil albab? Apa itu ulil albab? Kita lanjutkan berikutnya dalam surat Ali Imran ayat 191.
Slide yang keempat. Dibuka dulu 194. Mr. Udah Z? nih. Ya. Di dalam ayat 194 dikatakan yang dinamakan ulul albab adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang dinamakan ulul albab adalah orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berfirman, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Artinya apa? Ketika kalian sudah punya iman, Islam, ihsan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengingat Allah. Ya, ini juga merupakan salah satu langkah kita untuk rajin sholat. Jadi selalu mengingat Allah. Ketika kita lagi duduk, kita ingat Allah. Ketika kita lagi berjalan, kita ingat Allah. Ketika kita mau tidur pun kita ingat Allah. 24 jam mau tidur, bangun tidur, ketika kita sedang beraktivitas, kita harus mengingat Allah. Ya. Oke, berikutnya. Set yang kelima. Ya udah. Udah muncul? Set kelima. Nih. Oke. Ya. Jadi sebetulnya begini sayang, anakku sekalian, manusia itu terdiri dari 3, ada jasmani, rohani, dan akal. Tapi kita sering mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan semuanya itu jasmani dan akal. Betul nggak? Nah. Loh? Betul nggak? Ada ya? Oke. Pertama, buktikan jasmani. Kalau kita lapar, langsung penuhi kebutuhan jasmani. Kata jasmani, aku lapar nih, langsung kita makan. Aku mau tidur nih, langsung kita tidur. Aduh, aku nih belum mandi seharian, kita mandi dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan jasmani selalu kita penuhi. Begitu pula dengan akal. Kita sekolah, kita belajar, membaca buku dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kebutuhan rohani? Rohani kita juga perlu makan, perlu ada kebutuhan. Di antaranya adalah dengan sholat, dengan mengaji, zikir, salawat Nabi, dan sebagainya. Apakah itu sudah dipenuhi setiap hari? Sepertinya banyak sebagian orang yang hanya memenuhi jasmani dan akal. Sementara untuk rohani itu kurang. Karena itu kita bersyukur di bulan Ramadan ini Allah menciptakan dalam 12 bulan 1 bulan untuk sholat, untuk Ramadan, untuk puasa. Kenapa? Karena supaya jasmani dan akal ini jangan semuanya dipenuhi terus gitu. Ada waktu-waktu tertentu di mana rohani pun ada kebutuhan di situ. Dipenuhi kebutuhannya. Makanan rohani itu dikasih gitu. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Dengan demikian maka dengan rohani itu kebutuhannya dipenuhi, insya Allah manusia itu akan sempurna. Jasmani, akal dan rohaninya itu akan sempurna. Sehat mental, sehat pikiran. Ya, karena kalau hati kita atau rohani kita sakit, maka jasmani pun akan merasakan sakit. Ya. Lanjut berikut slide yang berikutnya ke-6. Nah, di sini baru langkah-langkah membuat anak rajin sholat. Udah. Ya. Oke. Berapa menit nih, Mr. Z? Waktunya? Bentar lagi ya? Sampai subuh lagi nggak apa-apa sampai buka. Lanjut sampai takutnya sebagai Triswi. Sampai lagi ya. Ini slide terakhir udah, kita mau cepet aja deh. Oke. Langkah-langkah membuat di sini bukan anak rajin sholat, Ibu ganti dengan langkah-langkah membuat kita rajin sholat.
Ya, tadi sudah dikatakan bahwa yang pertama itu kita harus punya iman, ya, punya iman, kemudian kita beragama Islam, kemudian manifestasinya adalah dengan ihsan, dengan berbuat baik. Jadi kalau kita sholat, tentu kita akan menjaga perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau sholatnya benar, wudhunya benar, jadi wudhu dan sholat itu saling berkaitan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus selalu mengingat Allah. Tadi dikatakan ulil albab, ya, yaitu orang senantiasa mengingat Allah ketika duduk, berdiri atau berbaring. Kemudian yang berikutnya adalah tanamkan dalam hati kita bahwa kita ingin Allah, selalu ingin diperhatikan oleh Allah, selalu ingin diberkahi oleh Allah. Pokoknya tuh dalam hati kita, dalam diri kita, seluruh jiwa dan raga kita ini hanya Allah tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup kita hanya Allah. Kemudian yang kedua, sholat itu merupakan kebutuhan, bukan lagi suatu kewajiban lagi. Kalau kewajiban kan cuma udah sholat tenang, dah. Tapi kalau kebutuhan itu sesuatu yang dicari, sesuatu yang dapat itu subhanallah gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki teguh terhadap keislaman kita. Kalau Islam kita itu kurang, yang namanya iman itu kan kadang naik, kadang turun. Benar nggak? Benar ya? Kadang naik, kadang turun. Kadang hari ini kita lagi banget sholat. Kadang dengan kesibukan segala macam, iman kita turun. Akhirnya, ntar dulu deh sholatnya. Ntar dulu. Akhirnya ditunda-tunda. Akhirnya, sebentar. Iya, akhirnya lupa tuh sholatnya, ya kan? Atau ya banyak sekali deh alasan-alasan yang akhirnya kita jadi lupa sholat. Awalnya kita segini saya nggak sholat, lama-lama itu jadi suatu kebiasaan, na'udzubillah misalnya, akhirnya lewatlah itu sholat, dan dalam diri kita ada merupakan suatu yang biasa kalau kita tidak sholat, na'udzubillah misalnya. Ya, jangan sampai anak-anak ibu semuanya nih, ya, anak kelas 7 khususnya, ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena kalau udah kita meninggalkan sholat, dalam diri kita udah tidak ada benteng kekuatan dalam diri kita. Jadi apapun akan masuk. Nah, misalnya, ya, ideologi lain pun bisa jadi masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan melupakan Islam. Padahal ingat, dulu sudah Ibu ajarkan bahwa yang namanya kita sebetulnya di dalam diri kita sebelum kita lahir itu kita sudah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum, kata Allah. Allah berfirman, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian semua manusia menjawab, Tuhan kami menjadi saksi. Ya, itu terdapat dalam surat 7 ayat 172. Namun apa yang terjadi ketika manusia itu lahir? Ada yang Islam, ada yang Kristen, maka dinamakan, atau dan agama lain pun. Maka dinamakan ketika dia keluar dari agama Islam, namanya kafaro. Kafaro itu mengingkari. Jadi mengingkari perjanjian dengan Allah. Gitu, ya. Itu sebetulnya makanya alhamdulillah kita masih tetap teguh dalam pendirian terhadap Islam. Ya, kita pupuk terus agama kita, agama Islam kita dengan cara mengingat Allah, dengan cara bersolawat, dengan cara membuka tentang keislaman kita. Kemudian yang keempat adalah memiliki keyakinan dalam hati kita. Satu, Allah adalah tujuan hidup kita, tujuan ibadah kita. Kita punya tujuan kembali kepada Allah. Maka dinamakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Yang bagaimana? Ya, yang kedua, yaitu kita mempunyai suri tauladan kita adalah Rasulullah. Ikuti rekam dari Rasulullah. Ikuti suri tauladannya. Kalau Rasulullah itu makan itu sambil Rasulullah kalau makan itu duduk, ya kita duduk. Kalau Rasulullah itu makan dengan tangan kanan, kita tangan kanan. Kalau Rasulullah itu bicara itu nggak keras-keras, pelan-pelan. Kita usahakan pelan-pelan. Jangan teriak-teriak. Ada jarak berapa, cuma sebelahan aja itu suaranya sampai jauh terdengar. Itu bukan Rasulullah. Rasulullah itu berbicara dengan lemah lembut, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah bercita-cita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Jadi kalau kita punya cita seperti itu, insya Allah kita akan terjaga sikap-sikap kita dari semua itu. Ya. Berikutnya adalah memberikan contoh yang baik. Jadi selain Rasulullah menjadi suri teladan, kita sebagai umatnya juga kita harus punya contoh yang baik buat lingkungan kita. Ya, wah itu anak MTS 1 ya, pantesan sholatnya rajin di masjid. Oh itu anak MTS 31 ya, pantesan kok kalau bicara itu sopan ya, tidak teriak-teriak. Oh itu anak MTS 31 ya, pantesan kok sama orang tuanya tuh nurut banget, disuruh apa aja mau. Anakku tolong ambilkan ini, diikuti yang ibunya suruh. Jadi tidak membantah. Itu anak 31 namanya. Ya. Jadi kemudian yang berikutnya apa? Supaya kita rajin sholat, ya kita harus rajin membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran itu nggak cuma di bulan Ramadan aja, tapi membaca Al-Quran itu sedikit, mungkin 3 ayat, tapi rutin. Jangan, saya baca 1 juz sudah sebulan selesai atau setahun selesai. Bukan itu, sedikit tapi rutin, ada kontinuitas, ya, ada berkelanjutan. Berikutnya adalah berteman dengan orang soleh. Jadi kita pintar-pintar berteman, bukan pilih-pilih teman. Artinya gini, kalau teman kita yang malas, kita akan ikut malas nantinya. Kalau teman kita dia rajin sholat, insya Allah kita akan ikuti dengan rajin sholat. Ya. Kalau anak itu senangnya keluyuran, kita nggak ikut keluyuran jadinya. Jadi pilih-pilih teman yang benar-benar meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Berikutnya adalah berbakti kepada orang tua. Ya, jadi ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Jadi jangan sampai kita membuat hati orang tua itu terluka. Jangan sampai membuat orang tua itu marah. Jangan sampai membuat orang tua kita itu sedih. Jadi bahagiakan orang tua kita. Mumpung masih ada orang tua, bahagiakan orang tua. Dengan rajin berdoa, dengan mengikuti apa yang diinginkan. Jadi atau saling juga berkomunikasi kepada orang tua. Itu merupakan salah satu juga langkah membuat kita rajin sholat. Ya, oke. Beberapa lama yang terakhir di sini ada pernah tahu ada tombol hati? Nah, ini ada yang bisa lagunya? Tombol hati. Ya, yuk. Terus obat ya, bukan ombo. Di sini obat kita ke Indonesiain aja. Obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Terus? Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perbanyaklah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Bagus Ijo. Gusti Allah mencukupi. Iya. Ada 5. Jadi hati ini kadang-kadang gelisah, kadang-kadang ceria gitu, maksudnya hatinya tuh senang gitu. Nah, ketika kita gelisah atau jangan sampai hati kita menggelisah, makanya ada lagu ya, obat hati ini. Jadi pertama baca Quran, kedua jangan lupa sholat malam. Jadi nggak cuma sholat yang 5 waktu aja, tapi usahakan sholat malam juga. Saya hanya bisa seminggu sekali, nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Saya sebulan, ya usahakanlah paling nggak seminggu sekali. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Ya, yang keempat perbanyak puasa. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita puasa. Kemudian zikir tadi ya, zikir bagian dari perintah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Zikir itu nggak cuma Allah, enggak.
tapi senantiasa mengingat Allah. Itu tadi anta budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi kita senantiasa dilihat sama Allah. Jadi kita takut gitu untuk berbuat yang tidak baik. Ya, itu aja mungkin yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau ada pertanyaan nanti lewat WA ya. Waktunya sudah tidak mungkin kan? Oke, Mr. Jis, cukup sampai demikian ya. Pak Rofi, kita baca dengan alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajat Rizwi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan namanya begitu detail, mudah-mudahan kita kita naik, maka harus senantiasa membiasakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disampaikan dengan cara ada 5 obat hati. Ya, terima kasih Bu untuk Bu Hajat Rizwi. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh beberapa para wali kelas. Nah, untuk saya sendiri ya nanti saya kirim pelajaran SKI lewat WA grup aja. Terus selanjutnya teman-teman yang lain ya, ada beberapa catatan lagi ya. Pertama, mengingatkan untuk zakat fitrah ya, bagi pengurus OSIS ya, saya ingatkan yang bertugas menjaga atau petugas yang setiap hari ya, yang mendapatkan jadwal, tolong dibimbing anak-anaknya jangan sampai ketika mengeluarkan zakatnya tidak dibimbing ya, ada niatnya, ada terimanya, ada ijab dan kabulnya. Silakan, nanti kan sekarang itu udah enggak zamannya gaptek lagi, lihat di HP, di Google udah ketahuan tuh, ada niat, ada terima, ijab kabul, niat untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua ini himbauan dari kepala madrasah ini belum ada yang merespon ya. Saya tunjuk salah satu di antara kalian masih belum mau ya. Jadi enaknya gimana ini? Terutama para wali kelas, silahkan menunjuk salah satu di antara peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan lomba film pendek atau vlog ya, yang diadakan oleh KSKK Kementerian Agama. Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke moderator utama nih sebagai sahibul hajat tadarus virtual. Mr. Ji, kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rofi, dan kegiatan pesantren Ramadannya alhamdulillah sudah 5 hari ya. Kelas 7 sudah 7 pembicara yang mengisi kegiatan pesantren madrasah Ramadan. Sudah 7 hari kita sudah melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan secara virtual dari Pak Ustadz Rofi, saya sendiri, dilanjutkan dengan hari Senin kemarin itu oleh Bu Rizka, dilanjutkan lagi oleh Ustadz Kulub, kemudian ada hari Senin, siapa hari Senin? Kemarin tuh? Haji Mar'i. Pak Haji Mar'i. Dan nanti masih banyak lagi, masih ada kurang lebih 8 pertemuan ya. Kita insya Allah belajar itu sampai tanggal 5 Mei. Nanti selebihnya tinggal menunggu surat edaran. Kita yang penting dalam keadaan sehat, meskipun virtual, ibadah kita tetap kuat. Ingat ya, besok pagi nggak usah tadarusan ya, nggak usah tadarus virtual, karena hari Sabtu Minggu itu waktunya libur, tapi kegiatan sekolahnya. Tapi kalau yang di boarding, tetap
Kalau yang di boarding tetap aktivitas, jangan sampai terlewatkan. Baik, informasi PJJ hari ini bahasa Arab belum ada informasi dari gurunya, dari Bu Dina. Kemudian SKI nanti akan disampaikan melalui grup WA. Terus prakarya juga belum ada informasi. Minggu lalu itu CBT ya. Sudah pada ngerjain belum CBT-nya? Sudah? Belum. Belum. Alhamdulillah, kalau yang belum ya repot juga. Orang bahasa Inggris aja. Apa? Bahasa Inggris kelas 73, 74, 75 dan 76. Kemarin loh ya. Kemarin sore saya cek dari kelas 73, 74, 75 dan 76 semuanya total baru ada 7 orang yang mengerjakan bahasa Inggris. Alhamdulillah. Emang mau marah-marah tuh emang lagi puasa sih ya. Anak soim gitu katanya, anak soim mau marah-marah, Lemah lembut. mau lembut, banyak yang nggak ngerjain. Nggak apa-apa. Tenang aja, Mister. Bentar lagi kenaikan kelas. Nilai apa adanya aja. Apalagi parah banget 73 ada 2 orang ya. 74 ada berapa? Ada 2 apa 3 gitu. 75 juga ada berapa lupa. Nah 76 kemarin sore masih 0, belum ada yang ngerjain. Wali kelasnya, padahal gurunya wali kelas sendiri. Biasa itu. Apa perlu masuk film sinetron azab? Iya, makanya anaknya mau nanyakan CBT. Nah, CBT yang sudah lewat aja belum dikerjain, apalagi yang baru ini. Ya. Ternyata 76 ini baru ketemu biangnya. 76 ya udah tertular semua. Nggak tahu ini. Di sini ada nggak Afika nih? Afika mana Afika? Zahira mana Zahira? Nggak nunjukin kamera semua ini. Afifah, Naila Nur Ma'rifah, mana ini? Kok yang nyalain kamera cuma kayak Safira Erwin? Yang lainnya 76 nggak ada ya Allah. Wali kelasnya emang ganteng. Sama Ibnu udah berdua doang. 76 yang nyalain kamera cuma berdua doang ya Allah. Ini yang lainnya hadir. Cuman ya itu kayak dengerin radio. Masuk Sambil dengerin radio. Rania, Fatima, Firda Oktaviani itu sama sekali nggak ada nilainya gimana itu? Firda Oktaviani. Iya makanya. Firda Oktaviani itu apa ya? Handphonenya barengan katanya sih, kata Bu Ana gitu. Ya di tahfiz juga sama belum setoran. Ya barengan, masa bareng terus sih sampai subuh. Iya. Kan bisa. Nanti ya itu udah alasan yang nggak masuk akal. Kalau HP handphone barengan emang. Rania kelas berapa itu Rania? 73 sama Pak Ropi. Pak Ropi juga udah angkat tangan sama Rania. Sama sekali. Kalau di 75 tuh Rafli sama sekali. Untuk Rani ya sebenarnya. Serahin BK. Gimana itu Rania? Habibi juga Habibi. Untuk Rania itu udah kan udah dipanggil. Jadi orang tuanya itu kan di luar negeri. Kerja dari TKW. Iya. Dia itu tinggal sama budenya gitu. Ya dulu bulenya karena bulenya juga punya anak. Antara Rania ini ya sama budenya juga, karena menurut keterangan dari budenya itu kan dia ya sudah diserahkan ke Rania semua. Jadi budenya hampir nggak tahu kalau ada kegiatan-kegiatan itu. Tapi saya udah konfirmasi sih. Jadi ini terutama Rania ini ya pada diri anaknya sendiri sebenarnya. Karena budenya sudah tahu, jadi anaknya sendiri yang emang kurang aktif ini. Jangankan itu sama bapak ibu, sama rekan-rekannya saja udah menjauh nih ya. Udah artinya komunikasinya kurang lancar atau terhambat ini untuk Rania. Untuk Habibi sudah konfirmasi sama orang tuanya kemarin juga pas foto juga ya, emang ini penyakitnya adalah di anaknya. Jadi jangan salahkan orang tua ya, karena orang tua di antara teman-teman kalian itu sudah dipanggil
panggil, jadi ialah diri kita sendiri. Jadi ya itu. Ya teman-teman wali kelas ya juga teman-teman yang lainnya kelas 71 sampai dengan 76 bahwa membangun komunikasi itu ya sebaiknya harus dari diri sendiri, jangan dari orang lain terus ya. Ya, kalau dari orang lain kan terbatas, tapi kalau nggak ada respon ya berarti ya tinggal tunggu aja. Jadi selama 1 tahun belajarnya tidak dapat apa-apa. Ya mungkin itu informasi awal ya. Terima kasih. Oke ya. Jadi emang semuanya dalam masa pandemi ini emang luar biasa. Tapi kami juga mengapresiasi kepada kalian yang subhanallah deh, luar biasa semangatnya. Kami mengapresiasi kepada kalian yang tiada hentinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran jarak jauh, dari tadarus virtual, ngerjain tugasnya nggak telat, meskipun ikut tadarus tugasnya tertunda gitu ya. Itu luar biasa. Tapi itu lebih baik lah ya, ikut tadarus muncul ya, meskipun mohon maaf bisa juga ngelihat di absensi ini di data kehadiran kalian setelah ini kan bisa di download, datang misalkan datang cuman 10 menit nanti keluar nggak masuk lagi, itu ya ketahuan dari kita, ketahuan nama-namanya siapa saja, ada yang datang dari awal sampai Mister, akhir juga Afia ada. ada nggak? Afia ada, Afia. Iya itu foto nggak ngirim itu udah dibilangin ya. Bintang katanya udah Pak Ropi, Bintang. Belum. Iya, kalau Bintang bintang udah, udah tinggal konfirmasi, Afia. tinggal Afia doang, belum ada konfirmasi. Iya, Nggak dibikinin KTP kali ya? Nggak mau kali, Mister. Nanti rapotnya nggak usah dikasih foto. iya, langsung. Ya. Jadi tolong semuanya, kita waktu ini udah makin mendekat dengan bulan Mei. Ini udah tanggal 23, minggu depan udah tanggal 1 Mei ya. Hari Sabtu depan itu udah tanggal 1 Mei. Diusahakan habis Mei, coba dilihat di kalender kalian tuh Mei banyak tanggal merahnya. Selain hari Minggu itu tanggal merah banyak, ada tanggal 13, 14, terus nanti berikutnya juga tanggal merah. Itu berarti tanda-tanda ini waktu udah nggak banyak lagi gitu. Apalagi Mei pembelajaran sampai saat ini diinformasikan tanggal 5 ya. Nanti nunggu surat edaran tanggal 5 tuh, tanggal 5 Mei. Terus nanti libur Idul Fitri. Libur Idul Fitri masuk lagi halal bihalal. Ya mudah-mudahan setelah lebaran kita sudah melaksanakan tatap muka ya Pak Ropi ya. Supaya ya kita semua berharap berdoa bareng-bareng ya setelah lebaran lah. Kita insya Allah tatap muka, optimis banget dan tidak ada kenaikan lagi yang signifikan. Informasi yang saya dapat kemarin itu DKI peringkat pertama, tapi nggak sebanyak sebelum-sebelumnya. Peringkat pertama lagi nih senasional hitungan kasus naiknya, tapi nggak separah lagi lah, udah agak turun gitu. Ya mudah-mudahan nanti habis lebaran lah kita sudah bisa tatap muka, sudah bisa langsung mengenal kalian dan tugas-tugasnya yang sudah disampaikan oleh guru baik melalui tulisan itu nanti bisa kalian kumpulkan di saat itu ya Bu Rizka ya, sebagai bukti, sebagai saksi kalian itu pembelajaran di rumah terlalu aktif gitu. Jadi tolong tugas-tugas yang belum dikerjakan harap kerjakan, jangan tunda-tunda lagi. Oke, nanti ketemu lagi di hari Senin ya, tanggal 27 ya. 20, 23, 24, 25, 26. Tanggal 26 kita ketemu lagi hari Senin. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Allah berikan kekuatan dan ibadah yang kita kerjakan Allah terima semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, ada tambahan Bu Rizka? Bu Pipit? Iya, ada tambahan? Ya, Iya. halo. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.
Iya. Ini saya barusan japri ke mamanya Rafli, katanya beliau nggak tahu nomor guru-gurunya, padahal saya sering nge-share di grup parents sama grup anak ya. Jadi saya minta tolong kalau misalnya memang ada tugas yang Rafli belum kerjakan, tolong dijapri lagi ke saya, tugas apa aja, saya minta tolong. Tapi kalau enggak ya nanti saya kasih nomor mamanya Rafli, saya minta tolong langsung aja dijapri ke mamanya Rafli, karena HP-nya Rafli itu jarang aktif ya, mungkin masih dalam tahap apa sih Mr. Z waktu itu disita atau bagaimana? Rafli itu handphonenya udah dibanting sama ayahnya. Jadi sampai saat ini Rafli kalau ada kegiatan, ada tugas atau ada virtual itu menggunakan, kalau nggak handphone ayahnya ya handphone ibunya. Tadi kemarin kalau nggak salah pakai handphone ibunya. Ikut kalau ibarat taklim habis asar di IBS ikut ya. Iya. Ya jadi gitu aja ya. Nanti saya kasih nomor ibunya aja ya ke grup Walas. Jadi minta tolong kalau misalnya itu langsung kirim maksudnya langsung japri ibunya aja gitu. Jadi biar anaknya langsung ngerjain, karena ya tadi berdasarkan informasi dari Mr. Z kan dia udah nggak megang HP ya. Jadi HP-nya itu dipakai. Tugasku aja juga kosong itu, Rafli. Iya, tolong dijapri aja, Mak. Itu dijapri aja, nanti saya kasih nomornya di grup Walas ya. Nomor mamanya Rafli. Dia maunya begitu, ya udahlah gitu. Nanti kalau udah dijapri tetap nggak ngerjain juga anaknya, berarti anaknya, Mak. Udah gitu aja. Udah gitu aja ya. Itu tambahannya. Untuk yang IPS alhamdulillah udah sebagian besar mengerjakan. Masih saya tunggu yang belum, saya udah informasikan ke ketua kelasnya waktu meet kemarin. Jadi saya tinggal nunggu aja. Habis itu minggu depan kita ulangan di CBT. Ya, itu aja Mr. Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada tambahan dari Bu Pipit? Bu Pipit? Ya, ada Mister. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih untuk yang kemarin CBT IPA, alhamdulillah sudah dicek dan saya sudah nilai. Ternyata dari soal dalam bentuk analisis, anak-anak lebih cepat tanggap dan jawabannya alhamdulillah cukup memuaskan. Paling hanya ada beberapa kelas yang masih setengahnya, misalkan dari 30 siswa baru 17 atau baru 15. Tapi yang lainnya dari 5 kelas itu alhamdulillah sudah mencukupi. Jadi nilai-nilainya sudah saya cek, alhamdulillah nilainya udah bagus-bagus. Dan ternyata memang benar ya, kalau pakai analisis dan kemarin kita pakai Teams berkali-kali, Mister, itu pemahaman mereka dalam materi itu lebih ditangkap ya, lebih bisa menangkap, memahami. Dibandingkan kita memberikan materi hanya dalam bentuk tulisan-tulisan atau pengiriman tugas-tugas saja. Tapi kalau kita membentuk Teams tugas kelompok, kemarin saya juga memberikan tugas-tugas kelompok dan alhamdulillah mereka merespon dengan baik. Jadi pas di CBT-nya mereka memahami lebih lanjut materinya, nilainya pun lebih memuaskan, ada 100, paling kecil 95. Alhamdulillah. Jadi tinggal beberapa siswa Rania ya. Kayaknya paling tinggal Rania, Habib. Kalau 71 tuh Panji Baladika tuh. Terus pokoknya adalah Ijlal tuh. Belum juga Ijlal ini Ijlal itu. Tahu Ijlal mah terus sekarang Ijlal rajin. Kalau baca WA rajin, tapi kalau dia lagi. ada Ijlal. Udah saya ini loh, saya telepon, udah saya japri. Ijlal itu sebenarnya aktif, Bu. Ya, gitu aja. Jadi bagi yang belum ada waktu gitu ya. Bagi yang belum masih ada waktu, diberikan sampai hari Sabtu. Jadi kalian itu udah keren banget, udah bagus nilai-nilainya dan saya sangat senang sekali. Jadi bagi yang belum, ayo kerjakan tugasnya, jangan sampai numpuk.
Kalau belum puasa ibadahnya ini ngerjain tugas gitu ya. Cari ibadah sebanyak-banyaknya, cari tugas sebanyak-banyaknya gitu. Siap, Ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Hajatul Yusfi ada yang mau disampaikan lagi Bu Hajatul Yusfi mengenai tugas-tugas akidah akhlak. Mumpung ketemu dengan kelas 7 Bu Hajatul Yusfi. Ya, tapi memang ada beberapa sih, nanti saya japri aja wali kelas masing-masing. Ya mohon dimaafkan ya. Datanya belum. Mohon dimaklumi nih kelas 7 bukan hanya tugas Bu Hajatul Yusfi yang terbengkalai, semua hampir. Jadi mohon dimengerti. Kadang-kadang kita selalu mengingatkan kepada siswa kelas 7 untuk segera mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-gurunya. Mungkin Bu Retnani ada yang disampaikan? Itu aja Mister, tambahan aja SBK sampai tanggal 30 dibukanya, dikerjakan saja, itu aja. Ya, Cynthia tolong bikin list ya. Cynthia mana? Cynthia mana 76? Cynthia bikin list SBK yang belum siapa aja, yang sudah siapa aja, coba didata. Kalau yang belum bisa disamperin aja ke rumahnya nanti nih. Puasa-puasa lumayan dapat takjilan kan? Oke. 76 paling banyak. Iya, Cynthia tolong ya. 76 75 paling banyak. Tolong Cynthia nanti di list, kalau berat benar itu orang-orang lagi, dia lagi, samperin aja ke rumahnya nanti sama Mr. G. Lumayan dapat takjil gratis ya. Kadang-kadang gregetan ini. Ya, tolong ya. Semuanya dari kelas 71 sampai 76. Jangan lupa cek e-learningnya, cek lagi e-learningnya, dicek setiap mapel, cek lagi setiap mapel, pastikan tugas-tugas kalian di KI 3 maupun KI 4, CBT maupun yang keterampilan, kalian cek apakah sudah atau belum. Kalau belum, tolong langsung kerjakan, nggak usah pakai mikir, nanti lagi, langsung kerjakan. Kalau males, buang jauh-jauh. Oke? Jangan sampai ada yang tidur lagi, sholat duha dulu ya. Ini Ijlal mau tidur lagi atau mau sholat duha ini? Tugasnya banyak yang belum Ijlal. Oke? Cukup semuanya? Cukup? Mr. Z, tapi Ijlal tuntas loh. Tuntas, subhanallah. Suka apa? Tugas IPA nggak suka ya Ijlal. Ternyata tugas IPA yang belum tuntas ya. Oke? Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.